Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berlatih soal-soal kecerdasan buatan. Yang pertama, terkait algoritma Dijkstra itu digunakan untuk pencarian terinformasi. Kemudian, definisi kecerdasan buatan. Menurut Simon, itu bisa dilihat di thinking ya, berpikir seperti manusia. Berikutnya, apa itu part of speech atau tagging dalam komputasi linguistik? Jadi kata kuncinya di sini teman-teman adalah komputasi linguistik. Kata kuncinya adalah proses klasifikasi kata ke dalam teks. Klasifikasi kata ke dalam teks seperti ini. Seperti kata kerja, kata benda, dan lain-lain. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian berikutnya, part of speech juga. Kalau tadi komputasi linguistik, kali ini natural language processing. Nah, di sini kita lihat satu-satu untuk natural language processing itu yang mana. Hampir mirip seperti yang tadi ya, mengklasifikasikan kata ke dalam teks, kata ke dalam sebuah teks dalam sebuah kategori. Seperti kata kerja, kata benda, dan lain-lain. Sama ya, komputasi linguistik dan natural language processing. Kemudian apa itu stop words dalam konteks NLP? Jadi stop words itu sering digunakan teman-teman dalam bahasa natural. Ini ya, dan biasanya diabaikan dalam analisis teks. Kemudian di sini, apa peran utama dari jaringan saraf tiruan di dalam pembelajaran mesin? Teman-teman bisa perhatikan dulu, dicermati apa peran utamanya. Sebenarnya semuanya adalah peran dari JST ya, tapi yang ditanyakan kan adalah peran utama. Maka yang paling utama dari semua yang pilihan di sini yaitu meniru kerja otak manusia. Jadi di sini peran utamanya adalah model matematis untuk meniru kerja otak manusia. Kemudian di sini apa perbedaan utama antara Weak AI dan Strong AI? Di sini kita bisa lihat ya. Weak AI-nya dulu diperhatikan. Bertindak seperti manusia, menggunakan bahasa alami, kemampuan berpikir, bermain game, dan beradaptasi. Kemudian, sedangkan Strong AI hanya bertindak seakan-akan memiliki kecerdasan, menggunakan berbagai bahasa, kemampuan berpikir, dia punya masalah di dalam game, dan tidak dapat beradaptasi. Nah, dari sini jelas ya, perbedaan utama antara Weak AI dan Strong AI itu adalah Weak AI bertindak seperti manusia, sedangkan Strong AI itu hanya bertindak seakan-akan memiliki kecerdasan. Kemudian di sini, apa yang dimaksud dengan AI versus human brain? Lihat di dalam konteksnya perbandingan antara kecerdasan buatan dan otak manusia. Bisa dilihat satu-satu seperti apa. Sini antara kecerdasan buatan dan otak manusia ya. Konteks perbandingan. Jadi AI apabila sudah dibuat dia tidak memerlukan biaya yang cukup mahal. Sementara otak manusia karena ada proses berpikir ya, thinking kreatif, maka dia menjadi mahal. Kemudian apa yang dimaksud dengan AI yang autonomous? Teman-teman kata kuncinya di autonomous. Autonomous itu berarti otonom. Otonom berarti mandiri. Kalau mandiri artinya tanpa bantuan eksternal.
Kemudian di sini berikutnya, apa yang dimaksud dengan bahasa alami, teman-teman, dalam konteks AI? Di sini kita bisa lihat ya, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari. Berikutnya kita mengarah ke pencarian. Kita lihat di sini best versus, artinya pencariannya gabungan antara breadth versus dan depth versus ya. Melebar dan mendalam, makanya dia disebut best. Kita lihat satu-satu mana algoritma yang sesuai, apakah dia solusinya optimal, apakah dia hanya menggunakan informasi biaya perkiraan, apakah hanya menghitung biaya sebenarnya, atau kedua biayanya, atau best versus itu ya depth versus sebenarnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa best versus itu dia menggunakan informasi biaya perkiraan. Berikutnya di sini apa yang dimaksud dengan biaya perkiraan HN dalam algoritma best versus, teman-teman? Nah, jadi ada biaya aktual, ada biaya perkiraan, biaya sebenarnya, jumlah node atau biaya node nih. Kita bisa lihat di sini apa yang dimaksud dengan biaya perkiraan. Biaya perkiraan itu apa? Yaitu biaya untuk mencapai dari goal state. Ya, untuk mencapai goal state ya. Artinya biaya yang kita keluarkan dari node kita saat ini atau kedudukan kita saat ini sampai kita mencapai tujuan, yaitu yang ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan breadth versus? Nah, breadth versus itu kita bisa lihat satu-satu ya. Breadth versus itu adalah pencarian melebar pertama, teman-teman. Pencarian melebar pertama itu berarti semua node pada level N itu akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum kita kunjungi node-node yang N plus 1. Jadi kita kunjungi yang N biasa dulu, baru N-nya ditambah 1. Berikutnya kita ke apa yang dimaksud dengan case dependent, teman-teman. Case dependent itu kemampuan dalam menyelesaikan kasus ya. Perbandingannya gimana nih antara AI dengan otak manusia? Ini ya, AI selalu bergantung pada kasus atau pada case yang terjadi. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan chatbot dalam konteks NLP? Nah, di sini kita bisa lihat chatbot itu adalah program komputer yang berinteraksi dengan manusia melalui teks atau suara. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan heuristik? Ya, heuristik. Jadi kalau heuristik itu kata kuncinya adalah pengalaman. Nah, jadi dia mencoba berdasarkan trial error, teman-teman. Jadi dia memilih solusi berdasarkan pengalaman dan percobaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Nah, kecerdasan buatan ini sistem komputer ya yang meniru kecerdasan dari manusia. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan komputasi linguistik? Ya, berarti studi itu sudah ya, pembelajaran atau proses pembelajaran. Ini kata kunci pertamanya sudah ada studi. Studi tentang komputer yang berbicara dengan bahasa manusia. Ini linguistik itu kan bahasa ya. Iya, terlihat bahwa yang ini studi tentang komputer yang berbicara dengan bahasa manusia.
Berikutnya, apa yang dimaksud dengan machine translation dalam NLP? Nah, machine translation dalam NLP itu dia menerjemahkan teks, teman-teman. Dari satu bahasa ke bahasa lain dengan bantuan komputer. Berikutnya ada lagi morfologi, tapi konteksnya komputasi linguistik. Itu cara kata-kata, teman-teman. Morfologi ya. Morfologi itu kan akar. Jadi kata kuncinya studi tentang cara kata-kata dibentuk dari akar kata. Berikutnya di sini ada apa yang dimaksud dengan name entity recognition atau NER dalam NLP. Nah, ini dia kegiatannya identifikasi, teman-teman ya. Identifikasi berupa teks, yaitu orang, tempat, dan organisasi. Lalu kalau tadi kita sudah panjang lebar, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan NLP atau Natural Language Processing atau bahasa pemrograman alami sebenarnya, yaitu proses atau cara ya memahami dan mengolah bahasa manusia oleh komputer. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan optimality? Ini ada di algoritma pencarian ya, baik heuristik sama blind search. Ada ciri yang namanya optimal. Apa itu? Kemampuan algoritma untuk menemukan solusi yang optimal. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan pemrosesan bahasa alami? Ya, dalam komputasi linguistik, teman-teman. Tadi ya, proses pemahaman dan pengolahan bahasa manusia oleh komputer. Berikutnya ini teman-teman, apa yang dimaksud dengan penarikan kesimpulan atau bahasanya itu inference ya. Mesinnya inference engine dalam konteks kecerdasan buatan. Yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. Jadi kata kuncinya dia mengambil kesimpulan ya sama penarikan kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pencarian buta dalam konteks pencarian AI? Blind search ya, blind search sudah banyak sih. Dalam pencarian AI itu dia seperti apa? Pencarian yang kita tidak punya informasi sebelumnya, teman-teman ya. Jadi tidak ada informasi awal. Berikutnya, kalau tadi blind search atau tak terinformasi atau pencarian buta, kali ini apa yang dimaksud dengan pencarian terinformasi? Ya, jadi kalau terinformasi, tersedia informasi awal. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengetahuan dasar dalam konteks capaian pembelajaran kecerdasan buatan? Kita lihat kata kuncinya gimana pengetahuan dasar, konteksnya capaian pembelajaran di kecerdasan buatan. Apa itu? Yaitu pengetahuan dasar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan AI. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan semantik analisis dalam konteks komputasi linguistik? Nah, jadi ada kata analisis semantik juga di sini. Yaitu apa? Proses, apa yang dilakukan sama dia? Proses menganalisis arti kata atau makna di sini ya, di dalam sebuah kalimat. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan sentimen analisis dalam konteks komputasi linguistik? Apa itu? Yaitu proses menganalisis teks untuk mengidentifikasi
sentimen atau perasaan yang terkandung dalam teks seperti positif, negatif, atau netral. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan sentimen analisis dalam NLP? Tadi sudah ya, dalam konteks komputasi linguistik, sekarang di dalam NLP atau Natural Language Processing, yaitu menganalisis teks untuk mengidentifikasi sentimen atau perasaan yang terkandung dalam teks seperti positif, negatif, ataupun netral. Berikutnya itu kita melihat terkait sintaksis. Apa yang dimaksud dengan sintaksis dalam konteks komputasi linguistik? Sintaksis itu adalah struktur dan urutan kata-kata di dalam sebuah kalimat. Berikutnya kita ke sistem akar. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem pakar dalam konteks kecerdasan buatan? Jadi dia itu adalah sistem yang memiliki pengetahuan seperti seseorang yang ahli atau pakar gitu. Jadi dia bisa memberikan solusi. Nah, berikutnya, apa yang dimaksud dengan subcomputing? Subcomputing itu dia menangani ketidakpastian ya teman-teman, menggunakan JST dan logika fuzzy. Berikutnya, ini terkait space complexity. Nah, apa yang dimaksud dengan space complexity? Dia, space ini kan keterkaitan dengan ruang ya. Ruang berarti memori yang diperlukan oleh algoritma pencarian. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan statistical language model dalam komputasi linguistik? Yaitu model yang berdasarkan statistik dan kemunculan kata-kata dalam teks. Oke. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan stemming dalam NLP? Yaitu menghapus akhiran kata sehingga hanya menyisakan akar. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan strong AI? Yaitu mesin yang berpikir dan bertindak seperti manusia. Berikutnya, di sini kita ada apa yang dimaksud dengan tokenization dalam NLP, yaitu memecah teks menjadi bagian yang lebih kecil seperti kata-kata atau frase. Frasa, ya ada prosesnya. Berikutnya, nah ini apa yang dimaksud dengan Turing test? Turing test itu adalah tes untuk membedakan antara komputer dan manusia berdasarkan jawaban mereka. Ketika antara komputer sama manusia tidak bisa dibedakan, artinya berhasil sistem pakarnya. Berikutnya, apa yang menjadi hal penting dalam menentukan keberhasilan sebuah sistem cerdas di pencarian? Apa yang paling penting? Kesuksesan dalam pencarian. Berikutnya, apa yang menjadi langkah kedua dalam algoritma Stevens? Ini curam hill climbing setelah evaluasi keadaan awal. Itu kita biasanya langkah keduanya mendapatkan
pewaris atau suksesor berikutnya. Kalau tadi langkah kedua, langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya adalah menggunakan current state. Ya, jadi state yang ada sebagai state tujuan. Kemudian langkah pertamanya apa di dalam algoritma steep hill climbing? Yang pertama tentu kita mengevaluasi initial state seperti ini. Oke, berikutnya apa yang menjadi perbedaan utama antara greedy best firstest dan A star best firstest? Ini sebenarnya dua-duanya memiliki perbedaan yang cukup besar ya. Jadi A, B, C, D, E ini perbedaannya sebenarnya hampir mirip. Namun kalau kita mencari perbedaan yang paling utama, kalau greedy best firstest itu menggunakan biaya perkiraan. Sementara kalau A star atau A bintang itu menggunakan biaya sebenarnya. Berikutnya, apa yang menjadi tujuan dari algoritma steepest hill climbing? Yaitu menghentikan proses pencarian ketika sudah sampai di goal state. Berikutnya, apa yang menjadi tujuan dari machine translation dalam komputasi linguistik? Yaitu menerjemahkan teks dari bahasa asing. Kemudian berikutnya, apa yang menjadi tujuan dari depth limited search? Jadi proses pencarian tapi dibatasi. Yaitu, ada kata kuncinya ya, mencapai goal state dengan membatasi kedalaman pencarian. Berikutnya, apa yang menjadi tujuan utama dalam algoritma A bintang best versus? Apa ya? Tentu menemukan jalur solusi dengan biaya terendah. Oke. Berikutnya, apa yang menjadi tujuan utama komputasi linguistik? Yaitu menganalisis dan memahami bahasa manusia dengan bantuan komputer ya, komputasi ya, komputer linguistik memahami bahasa manusia. Berikutnya, apa yang termasuk dalam dua bagian utama kecerdasan buatan? Yaitu basis pengetahuan dan motor inferensi untuk pengambilan kesimpulan. Berikutnya, apa yang dimaksud, apa yang termasuk ke dalam heuristic search? Berarti ini pencarian terinformasi ya, atau sudah punya data awal ya. Tapi itu A bintang dan greedy best versus. Apa yang termasuk dalam langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan AI? Yaitu mendefinisikan masalah dengan tepat dan memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Berikutnya, apa yang termasuk dalam lingkup utama AI? Yaitu pengenalan wajah atau pengenalan ucapan. Lingkup utama AI. Lingkup utama AI yaitu pengenalan ucapan. Berikutnya, apabila pada program konvensional berisi informasi, maka isi kecerdasan buatan berupa apa? Berupa numerik, angka. Berikutnya, apa aplikasi yang bermanfaat untuk menjaga keuangan dari inflasi? Yaitu FOMIO. Berikutnya,
Aplikasi yang dibuat oleh Edward dari Stanford tahun 70-an. Aplikasi apa? Yaitu MindSyn. Kemudian aplikasi apa yang mengidentifikasi struktur molekul campuran kimia yang tak dikenal? Yaitu dendral. Berikutnya, area permasalahan sistem pakar berupa diagnosis kesehatan. Apa areanya? Diagnosis. Area permasalahan sistem pakar berupa layout sirkuit, yaitu di site. Berikutnya, bagaimana AI bisa berbeda dari otak manusia dalam hal creativity? Yaitu otak manusia lebih kreatif dari AI. Baik, sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.